Sebelumnya kita akan mendengarkan testimoni dari Ibu Ponco yang juga jurnalnya ada di buku Launching Japan. Kepada Ibu Ponco dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya tulis saya adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Kemudian saya coba masukkan ke Jepang, alhamdulillah pada bulan Juni 2022 masuk. Kemudian jurnal ini saya masukkan atau saya usulkan untuk Dupak tahun 2022 dan alhamdulillah oleh pihak tim penilai Dupak diterima dan mendapatkan angka kredit yaitu 2 karena Jepang ini masuk di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kabupaten kota itu nilainya 1, kemudian kalau di tingkat provinsi angka kreditnya adalah 2. Alhamdulillah menambah angka kredit saya dan berkat jurnal ini alhamdulillah saya dapat dipertimbangkan untuk ke 4B pada bulan April 2023. Sekarang masih melengkapi berkas yang diupload. Alhamdulillah terima kasih kepada tim pengelola Jepang. Berikutnya Jepang ini ada 2 fungsi. Kemarin saya masukkan juga untuk lomba Gupres, guru prestasi jenjang SMK. Alhamdulillah skornya lumayan besar, kalau tidak salah 30. Kalau buku skornya 50, kalau jurnal ini 30 atau 40 begitu skornya. Alhamdulillah saya juga mendapatkan rezeki yang luar biasa untuk guru prestasi di kategori SMK juara 1. Terima kasih sekali lagi untuk tim pengelola Jepang yang memberikan kesempatan kepada guru. Salah satunya saya kemarin. Jadi Jepang ini bagi saya mempunyai 2 fungsi. Yang pertama untuk kenaikan pangkat, yang kedua untuk persyaratan guru prestasi. Begini jurnal atau Jepang ini online Bapak Ibu ya, online. Kemudian ketika kita mengajukan untuk persyaratan Dupak di print. Jadi wujudnya seperti ini. Kita pasang covernya. Yang diterbitkan ini seperti ini. Kemudian untuk diajukan ke Dupak kita beri cover seperti ini. Kemudian saya lampirkan juga halaman pengesahan dari kepala sekolah supaya sah begitu. Untuk bukti ISSN, nah ini saya lampirkan juga supaya lebih sah dan terpercaya begitu. Karena ini mungkin perdana, jadi untuk bukti mendapatkan ISSN saya lampirkan. Jadi lampirannya lembar pengesahan dari kepala sekolah, kemudian SK penerbitan ISSN. Karena ini masih perdana, mungkin kalau selanjutnya mungkin tidak perlu seperti ini. Jadi alhamdulillah dapat nilai 2. Mencari 0,5 itu susah loh, ini dapat 2, alhamdulillah lumayan. Kemudian juga selain Ibu Ponco ada Pak Rojak juga yang perwakilan dari APK selaku bagian dari penulis dari Jepang ini, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran PGRI Provinsi Kaltim. Nah saya juga ingin tahu nih pengalamannya, edukasinya berkaitan dengan bagaimana pengalamannya ketika menulis jurnal ini. Silakan Pak Rojak, waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Uri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan dulu, memperkenalkan diri dulu ya. Saya sebagai Ketua APKS PGRI Provinsi Kalimantan Timur ya, yang juga sebagai pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur dan saat ini juga sebagai Ketua MKKS Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim. Nah, keterlibatan kami di jurnal memang juga ikut bersama-sama dengan tim ya. Ada Pak Ajrin selaku manajer jurnalnya ya. Ini ada Pak Juweni juga ada di dalam.
Saya akan bercerita sedikit nanti tentang pengalaman, paling tidak nanti bisa juga membuat motivasi kepada Bapak Ibu guru ya. Sehingga nanti dengan adanya keberadaan jurnal pendidikan dan pengajaran itu, Bapak Ibu punya motivasi yang tinggi dan mau menulis ya, dan nanti bisa dikirim di Jepen ini. Tadi saya bersyukur jurnal sudah di launching ya, dan ini nanti harapan kami akan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Saya termasuk penulis yang kemarin juga yang pertama ya, sama Bu Ponco ya, sama Bu Ponco. Jurnal kami sudah dimuat. Insya Allah nanti di bulan tahun depan ya akan kami gunakan juga untuk diikutkan dalam penghitungan angka kredit. Publikasi saya, publikasi ilmiah untuk golongan 4C itu sudah mendapatkan nilai 10 ya, tinggal kurang 2 saja, sehingga nanti penghitungan PAK 2022 ini akan kami masukkan, sehingga jurnal nanti kalau 2 berarti kan sudah cukup. Nilai secara kumulatif kan sudah nggak ada masalah. Nah, harapan kami sesungguhnya adalah nanti setelah launchingnya ini kan selesai, maka dari tim pengelola jurnal itu akan mengadakan bintek, bimbingan teknik bagaimana penulisan jurnal dengan menggunakan gayanya Jepen ini. Karena kan nanti masing-masing jurnal itu kan punya gaya selingkuhnya masing-masing ya. Antara jurnal satu dengan yang lain itu kan berbeda. Nanti pada saatnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru-guru akan kami undang. Kami akan desain ya mungkin di awal Januari atau Februari untuk pelatihan bintek penulisan jurnal Jepen. Ya siap-siap aja Bapak Ibu ya. Syukur-syukur nanti ketika kami undang Bapak Ibu itu nanti sudah punya karyanya. Ya, Bapak Ibu siapkan saja PTK ya Bu ya. Kalau untuk guru-guru itu namanya penelitian tindakan kelas. Nanti kalau untuk kepala sekolah namanya penelitian tindakan sekolah, PTS. Nanti juga pengawas, nggak ada masalah ya. Nanti akan kami undang, kami fasilitasi untuk bintek di PGRI ini ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu guru yang akan membesarkan PGRI ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan ke Pak Ajrin itu, jurnal itu kan terbit 2 kali ya, di bulan Juni dan di bulan Desember. Kita dorong nanti di bulan Juni ya, kita harus terbit ya. Kalau nanti misalkan banyak peserta yang tidak bisa, kuota kita kan hanya sekitar 12 itu sekali terbit. Nanti kami juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain. Insya Allah akan kami bantu ya. Kami akan membantu kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu itu ke depan ya, ke depannya itu bisa naik pangkat. Ya, yang dikeluhkan kan masalah menulis ya. Nanti bagaimana pengalaman yang detailnya, banyak teman-teman kita yang sudah ada pengalaman ya, Bu Ponco tadi sudah. Nanti kan juga akan kami hadir ya, akan kami undang mereka juga berbagi sesama teman-teman. Sekali lagi itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan pada acara kegiatan ini, mari kita secara bersama-sama ya untuk bagaimana kita menggemar menulis ya. Nanti pada saatnya Bapak Ibu akan kami adakan kegiatan. Tim APKS siap membantu kegiatan ini bersama PGRI, bersama tim jurnal ya. Itu ada Bu Elin, ada Pak Yahya, ada Pak Murajianto dan teman-teman kita akan bergerak secara bersama-sama. Barangkali itu Bu Uri ya yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dari penelitian saya Bapak Ibu adalah penerapan group investigation dan pembuatan video presentasi siswa dalam pembelajaran explanation text yang ada di SMA Negeri 10 Samarinda. Latar belakangnya Bapak Ibu bahwa di sekolah saya itu adalah ketika siswa itu berpendapat atau disuruh menjelaskan suatu fenomena, suatu hal itu biasanya mereka belum bisa memberikan keterangannya, memberikan alasan penjelasan itu secara runtut. Jadi kalau kita diminta untuk misalnya yang ditanya, "Nak, mengapa misalnya nak mengapa bumi itu bulat kan gitu." Jadi terkadang anak itu
muter-muter Bapak Ibu. Wah, ngomongnya misalnya bukannya mungkin dari segi geologisnya dulu kah atau geografinya, kadang muter cerita dulu kemana-kemana gitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya gitu, karena ibaratnya kan mereka sedang mencoba mengungkapkannya gitu. Nah, karena materi yang saya sampaikan di bahasa Inggris tentang explanation text, jadi siswa bisa menyebutkan mengapa dan bagaimananya gitu. Jadi tidak hanya alasannya tetapi juga prosedurnya, urutannya gitu. Jadi saya ingin anak-anak berusaha bisa menyampaikan alasannya secara logis, urut dan runtut. Nah, itu karena sebenarnya mereka karena kurang mempunyai keterampilan di bidang itu, jadi saya mencoba untuk melakukan penelitiannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini rumusan masalahnya. Jadi saya ingin bagaimana ya meningkatkan pemahaman explanation text tersebut secara tulisan. Jadi siswa tak suruh nulis begitu, menggunakan group model investigation gitu. Jadi berkelompok gitu. Tapi mereka nanti nulisnya sendiri-sendiri gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman explanation text secara lisan oleh video dengan melakukan presentasi yang divideokan gitu. Berikutnya Bapak Ibu, untuk tujuan penelitiannya adalah memberikan alternatif pembelajaran explanation text yang lebih menarik dan membuat siswa bisa dengan runtut menyampaikan urutan langkahnya gitu dan memberikan alasannya kayak mengapa atau bagaimananya gitu secara lisan dan tulisan. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaatnya ya ini untuk guru dan untuk siswa. Kalau siswa ya inginnya seperti tadi, mereka bisa presentasi secara bisa mengungkapkan secara lisan dan juga secara tulisan. Sedangkan bagi guru ya mungkin kita berbagi cerita saja ini bahwa sebenarnya menjelaskan, menerangkan, mengajarkan explanation text ini bisa dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode kan gitu. Kalau di sini menggunakan group investigation. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kajian pustaka gitu saya bagi menjadi 3 biar enak gitu ya. Jadi pertama kajian teorinya, kemudian ada penelitian yang relevan, baru hipotesis tindakannya. Untuk kajian teorinya saya bagi lagi, jadi group investigationnya itu saya cari definisinya apa, langkah-langkah dalam group investigation itu apa saja. Sedangkan untuk explanation text sama juga definisi explanation text itu apa struktur teksnya bagaimana, fungsinya untuk apa, unsur-unsur bahasa Inggrisnya itu grammarnya kah atau mungkin kata-kata kerja apa yang digunakan itu apa saja. Jadi untuk kajian teorinya saya buat dua bagian gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk apakah kegiatan penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya kan gitu. Kurang lebih sudah Bapak Ibu. Ini kebetulan adalah salah satu teman kalau bisa saya bilang bunda kan gitu. Jadi Bu Iswardati ini dulu beliaunya adalah guru SMA 2 gitu. Jadi penelitian beliau ini sebenarnya sudah dijurnalkan gitu. Sekarang beliau ini menjabat di Kabit atau Kasih ya dulu di Dinas Pendidikan Kota nggih, sekarang di Perpustakaan nggih Bu Iswardati gitu. Kemudian juga ada peneliti lain juga yang sudah melakukan penelitian menggunakan grup investigasi ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk hipotesisnya adalah jadi saya ingin adanya jadi dalam benak saya itu bahwa tak anggaplah gitu ya. Jadi kalau nanti mereka siswa-siswa ini saya ajarkan dengan metode group investigation ini, maka akan adanya peningkatan kan gitu ya, peningkatan pemahaman explanation text secara tulisan gitu. Jadi mereka nulisnya bisa meningkat. Yang kedua secara lisannya kan begitu. Lisannya ya Bapak Ibu sekilas saja. Jadi penelitian ini saya lakukan 2 tahap Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Covid dan selama Covid kemarin kan begitu. Oke, untuk metodologi penelitiannya waktunya jadi 2 tahun ya. Jadi yang tahun pertama itu yang sebelum Covid, yang tahun berikutnya yang pas Covid kemarin, tahun 20 kah 21 ya. Itu. Subjeknya adalah siswa kami kelas 11 semester 2, yaitu kalau tidak salah ya, agak lupa ini kemarin tuh 11 IPA berapa 8 kah berapa gitu. Kemudian untuk jenis penelitiannya penelitian kualitatif Bapak Ibu, bukan penelitian tindakan kelas kan begitu. Prosedurnya kurang lebihnya, jadi saya waktu itu untuk yang pertama yang ketika siswa menulis itu, jadi ketika siswa sudah diterangkan itu,
dari grup text investigation ini Bapak Ibu, jadi kita bagi hampir mirip kayak jigsaw Bapak Ibu ya. Jadi siswa dibagi menjadi beberapa grup, setiap grupnya itu mereka saya berikan teks-teks yang berbeda. Nah, dari teks-teks yang berbeda itu Bapak Ibu, mereka nanti akan dari satu kelompok itu nanti mereka akan ke kelompok yang lainnya mempresentasikan apa yang sudah mereka tahu, tidak di depan kelas Bapak Ibu, tapi jadi ke kelompok-kelompok yang lain. Jadi anggaplah satu kelompok terdiri dari 5 siswa, ada 6 kelompok gitu. Jadi satu siswa ini akan menuju ke kelompok lain, satu siswa ke kelompok lain, satu siswa ke kelompok lain. Jadi karena biasanya Bapak Ibu kalau sebelumnya ketika saya ngajar siswa presentasinya di depan kelas aja, itu biasanya yang lain nanti tidur, yang lain ngantuk atau mungkin tidak berpartisipasi sama sekali. Jadi ketika dalam satu kelompok itu semua anggotanya tuh harus bicara, harus maju, harus ngomong, ya mau nggak mau kan gitu. Jadi mereka ke kelompok-kelompok yang lain. Pada awalnya memang anak-anak masih malu, memang anak-anak masih, Miss bisalah dicampur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Oh iya nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting itu kalau saya ngajar di kelas itu yang penting anak mau dulu. Jadi anak jangan sampai takut dulu, anak jangan sampai malas dulu. Yang penting mau dulu gitu. Jadi ibaratnya mau bahasa Inggris terus ya senang, mau campur-campur ya nggak apa-apa. Kadang malah berbahasa Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting kamu senang belajar di kelas. Tidak muter-muter, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi senang saya kalau yang penting anak itu ada partisipasinya, walaupun mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya belum muncul, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting pokoknya biarkanlah anak-anak itu terlibat dalam kelas kita gitu. Sumber data penilaiannya jadi nanti berasal dari tulisan yang mereka buat itu, kemudian kalau yang dalam bentuk presentasi itu mereka nanti membuat video merekamnya. Teknik pengumpulan datanya Bapak Ibu, jadi waktu itu sebelum COVID dan pas COVID itu saya sudah menggunakan Google Classroom. Jadi saya menggunakan Google Classroom itu sejak 2014 gitu, jadi sudah lumayan 13 ke 14 itu lumayan lama gitu. Jadi portofolio anak-anak itu sudah lengkap ada di situ. Jadi kayak LMS gitu Bapak Ibu gitu. Jadi saya untuk mengambil datanya itu sudah karena anak-anak terbiasa mengerjakan soal atau membuat esai atau membuat video atau apa tuh langsung diupload di Google Classroom-nya, di LMS-nya itu. Jadi ya sudah untuk pengumpulan datanya tidak kesulitan, saya tinggal mengambil apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian untuk teknik analisis datanya gitu, saya menggunakan analisis konten Bapak Ibu. Jadi kalau analisis konten itu ya dari hasil kerja siswanya itu saya analisis menggunakan teori yang ada gitu. Jadi misalnya si Tuti gitu, Tuti membuat teks yang tertulis dulu Bapak Ibu ya, membuat teks yang tertulis misalnya tentang mengapa rumah kok perlu ada jendelanya gitu. Jadi anak menulis itu nanti tulisan itu yang dianalisa sesuai dengan teori yang ada gitu. Oh misalnya apakah sudah ada main idea-nya, pikiran utama, pokok pikiran di dalam tugas anak itu. Oh ada, ya sudah kasih checklist saja gitu. Kemudian sudah memuat unsur-unsur urutan gitu. Karena explanation text itu harus ada how-nya, harus ada urutannya. Oh sudah ada kah? Oh sudah ada. Cek, berarti siswa anggaplah sudah minimal dia sudah paham bahwa untuk membuat explanation text itu ada urutannya seperti itu. Jadi hal yang sepele aja Bapak Ibu, singkat-singkat saja Bapak Ibu. Lanjut nih Bapak Ibu. Berikutnya untuk ini yang saya sampaikan tadi ya. Waktu penelitiannya di tahun 1920 dan 2021 kemarin. Siswanya kelas 11 IPA 8 dan 11 IPA 10. Jenisnya kualitatif. Ini tadi prosedurnya, group investigation, pembuatan video, presentasi siswa, portofolio. Untuk teknik pengumpulan data juga tidak semua hasil karya siswa saya koreksi Bapak Ibu, to overwhelm gitu ya, nanti terlalu banyak kan gitu. Jadi saya ambil sampel dari kedua kelas itu aja. Jadi misalnya satu kelas saya ambil 4 kah 5 gitu ya, kelas yang berikutnya saya ambil 4 dan 5 juga gitu. Analisisnya analisis konten Bapak Ibu. Summary-nya Bapak Ibu ada jadi dari siswa yang membuat video Bapak Ibu itu terkumpul dari tulisan dulu ada 31 rangkuman tulisan siswa, kemudian saya ambil 4 untuk dianalisa. Untuk videonya terkumpul 35 video presentasi siswa yang saya ambil sebagai sampel itu 4 saja.
Untuk pembahasannya dari 4 orang itu, yang pertama untuk rangkuman video saya ambil dari siswa yang bernama Diana, Elia, Dea, dan Zakaria. Video presentasi juga ini siswanya. Ini jadi yang hasil karya siswa, rangkuman yang ditulis siswa gitu. Kalau misal saya mau mengoreksi secara grammarnya atau apa itu akan sangat melelahkan Bapak Ibu, akan banyak mungkin mistype, typo gitu ya, mungkin ada banyak vocabulary-nya yang enggak sesuai gitu atau grammarnya yang enggak pas. Tapi saya tidak memfokuskan di pada titik itu. Saya hanya memfokuskan kalau belajar explanation text itu siswa bisa menjelaskan alasannya apa, memberi alasannya dan urutannya kan begitu. Dari sini Bapak Ibu terlihat bahwa Diana ini sudah bisa membuat rangkuman. Jadi rangkumannya sudah urut, tadi di awal itu sudah ada statementnya. Jadi kalau membuat explanation text itu sudah ada statementnya apa. Jadi mengapa rumah itu punya jendela kan gitu. Dia sudah bisa menjelaskan rumah punya jendela supaya sehat apa gitu. Selanjutnya dia juga sudah bisa menjelaskan alasannya. Berapa alasan yang dia sebutkan di sini ada 2 seperti itu. Sudah runtut Bapak Ibu. Alhamdulillah kan gitu. Ini yang siswa yang kedua Bapak Ibu. Namanya Elia. Sama juga ini hasil karyanya. Ini. Jadi saya kalau ngajar bahasa Inggris Bapak Ibu ketika siswanya itu menulis esai singkat seperti ini, misalnya ada yang warna-warna gini kan menunjukkan dia kurang tepat gitu ya secara grammarnya atau vocabnya, dan nggak apa-apa Bapak Ibu gitu. Biasanya saya kasih komentar di kolom komentar itu, dan komentarnya tidak spesifik tapi biasanya umum, tingkatan lagi vocabnya atau misalnya tenses simple present tense-nya belum maksimal seperti itu. Hasil analisisnya adalah bahwa siswa yang bernama Elia ini sudah bisa membuat general statement-nya tentang rumah sebagai tempat tinggal manusia. Jadi dia sudah bisa menjelaskan gitu. Mengapa sih kita perlu rumah sebagai tempat tinggal gitu. Selanjutnya dia bisa memberikan juga 3 alasan mengapa orang perlu tinggal di rumah kan gitu. Alasan yang pertama, ini karena bahwa rumah itu lebih besar dari apartemen gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Kemudian karena siswa ini kalau saya tidak keliru katanya pernah di luar negeri atau orang tuanya atau apa gitu ya. Jadi dia mikir bahwa kalau rumah itu lebih besar dari apartemen. Apartemen kan paling kecil aja ya. Jadi lebih enjoy kalau di rumah. Kemudian rumah juga membuatnya nyaman gitu. Berikutnya rumah mereka bisa menghias rumah itu tanpa mendapatkan gangguan dari orang lain. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan anak kan belajar mengungkapkannya begitu. Tapi pada kesimpulannya bahwa apakah anak ini sudah bisa menjelaskan suatu alasan? Iya, sudah. Apakah sudah runtut alasannya? Iya, sudah. Sudah tersampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dari siswa yang bernama Dea Cahya ini. Di sini dia mengambil topiknya mengapa orang perlu pinjam buku di perpustakaan. Karena kalau zaman sekarang kan sudah kayaknya perpustakaan ini setengah mati suri gitu Bapak Ibu ya. Gedungnya ada, bukunya ada, kemudian pegawai-pegawainya ada, cuma yang nggak ada pengunjungnya Bapak Ibu. Jadi dia di sini bisa memberikan alasan-alasannya gitu. Dia memberikan statementnya mengapa orang perlu, kemudian alasannya. Di sini ada 4 alasan yang dia sampaikan dan semuanya runtut Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin agak unik ya gitu. Jadi Zakaria ini sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu mengungkapkan idenya gitu. Cuma mungkin siswa tersebut ini belum bisa menggunakan pemakaian punctuation itu bahasa Indonesia apa Mbak ya? Punctuation tanda baca Bapak Ibu ya, tanda baca gitu. Jadi dia hanya menulis, pokoknya nulis saja. Ini semuanya di koma Bapak Ibu, tidak ada titiknya gitu. Koma. Jadi ini kalau kita lihat di sini koma. Jadi awal tuh saya melihat ini anaknya mau ngomong apa ya, dia mau nulis apa gitu ya. Ternyata maksudnya mungkin di benak si anak tanda koma di sini itu maksudnya titik kan begitu. Jadi saya mencoba ini maksudnya apa kok semuanya di koma ini. Jadi ini satu paragraf ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih dari 6 koma dalam satu kalimat kan begitu. Padahal itu kalau semisal dia dikasih titik itu sudah menjadi suatu ide yang tersendiri kan begitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya untuk siswa ini
idenya sudah ada, cuma belum runtut, dan untuk penulisan itu secara punctuation-nya belum tepat kan begitu. Itu yang menggunakan tadi group investigation, anak berkelompok, nanti itu kemudian mereka presentasi di dalam kelompok itu, kelompok yang lain, baliknya nanti mereka membuat rangkuman gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ke video presentasi siswa gitu loh. Jadi ketika saya ini ketika Covid Bapak Ibu, saya lakukan ketika Covid. Jadi pada waktu itu karena secara fisik kita tidak bisa tatap muka dengan siswa, jadi mereka tak suruh ngerekam saja kan gitu. Boleh dalam bentuk PowerPoint kemudian dikonvert ke video, boleh langsung video juga. Ada juga yang menggunakan fasilitas Jimit, ada yang Zoom, jadi pokoknya dengan aplikasi video. Padahal saya sendiri ya nggak memasteri ya membuat video, tapi hasil karya anak-anak itu bagus-bagus Bapak Ibu. Oke. Lanjut Bapak Ibu, jadi di dalam video ini Bapak Ibu, anak saya beri beberapa alternatif. Kalau nggak keliru ya, waktu itu 2 alternatif gitu. Jadi anak menguploadnya di Google Classroom dan anak menguploadnya di medsos kan gitu. Jadi ya biar agak-agak bangga lah dengan hasil karya belajar mereka gitu. Siswa yang ini yang menguploadnya di YouTube kalau nggak ya, YouTube ini namanya Amira Zahwa. Ini jadi dia buat presentasi singkat aja, mengapa orang itu perlu ngantri kan begitu. Nah, jadi dia berikan alasannya, kemudian dia memberikan alasan-alasannya. Alhamdulillah udah runtut juga. Ini link YouTube-nya Bapak Ibu, ini analisanya gitu. Lanjut aja Bapak Ibu ya. Berikutnya ini untuk sampel yang kedua, saya ambil dari siswa yang lain. Ini mengapa orang perlu memakai sepatu gitu. Jadi hal-hal yang sepele aja Bapak Ibu. Jadi di dalam videonya ini Bapak Ibu, ternyata siswa sudah bisa membuat jadi general statement-nya sudah ada. Setelah itu juga bisa memberikan alasan-alasannya, runtut juga alasannya. Kemudian berikutnya siswa yang lain ini mengapa apa yang harus dilakukan ketika kita tersesat kan gitu. Kalau zaman sekarang kan enak ya kalau tersesat pakai Google Map kan begitu. Tapi bagaimana jika tidak ada jaringannya gitu. Iya. Sama ini juga sudah bisa memberikan statementnya alasannya kan gitu. Nah, ini agak unik nih yang terakhir ini. Jadi mengapa ada gambar, perlunya ada gambar di buku-buku anak-anak begitu. Jadi siswa yang lain memberikan presentasinya gitu. Dari hasil video yang saya analisa ternyata pada bagian ini siswa tersebut sudah bisa mendefinisikan kan begitu. Cuma untuk di akhirnya gitu loh, walaupun terlihat menarik tapi ternyata siswa ini masih cenderung untuk membaca, tidak presentasi gitu. Jadi apa yang ada di slide-nya yaitu yang dibacanya gitu. Kesimpulannya Bapak Ibu bahwa setelah saya mengajarkan explanation text itu dengan grup investigation ini ternyata bisa terbukti ya, walaupun enggak 100%, tidak 80%, tapi minimal kalau enggak keliru mungkin dari yang saya terima itu tadi sekitar berapa ya, 31 ini ya siswa dalam satu kelas itu 4 sampel yang saya teliti untuk di sini, tapi ketika saya membaca itu ya hampir setengah lebih lah Bapak Ibu, mungkin 60-65% lebih itu siswa sudah bisa membuat tulisan tentang explanation text. Bisa diawali dengan general statement-nya kemudian diikuti dengan alasan-alasannya atau urutannya gitu. Jadi ketika saya mengharapkan anak itu bisa berpikir logis, sudah bisa tercapai. Ketika mereka bisa menunjukkan urutan step-stepnya, mereka sudah bisa. Atau mereka memberikan alasan-alasannya, mereka sudah bisa, seperti itu. Kesimpulan yang dari lisan juga sama. Jadi dari video yang dikumpulkan para siswa itu juga sama. Memang tidak semua Bapak Ibu ya, pasti ada errornya itu juga ada gitu. Errornya tuh saya masih ingat itu ternyata ada anak itu yang mengumpulkan bukan video explanation text. Saya lupa, tapi kalau nggak salah tuh mungkin dia salah upload atau memang sengaja salah, kurang tahu juga. Jadi mengirimkan video menyanyinya Bapak Ibu.
Jadi mungkin dia merekam lagunya itu kemudian diuploadnya gitu. Ya enggak apa-apa, tak kasih komentar aja gitu. Bagus suaranya gitu. Tapi nanti belajar lagi ya tentang explanation text seperti itu. Jadi tapi selalu harus kita berikan apresiasi Bapak Ibu ya, apa yang sudah anak-anak berikan gitu. Jadi walaupun yang sudah mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta gitu, tapi paling enggak at least gitu mereka masih mau gitu, masih mau merekam, masih mau membuatnya menjadi video, masih mau ngupload gitu. Alhamdulillah minimal apa yang walaupun dia tidak mengerti tentang explanation text, tapi minimal mereka mendengarkan apa yang guru minta kan gitu. Ya mungkin nggak bisa kita membuat semua orang, saya sebagai guru bahasa Inggris pintar bahasa Inggris, tapi minimal anak ketika sudah berusaha, sudah mencoba, kita apresiasi. Nggih begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya. Nggih. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Baik, langsung saja Bapak Ibu boleh menyimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya atau hal-hal yang ingin ditanyakan pada Bu Sumira. Nanti setelah pemaparan dari Bapak Agus baru kita akan buka tanya jawab. Nanti mungkin Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mudah-mudahan sempat. Ini terkait referensi ya Bapak Ibu. Saya coba dari artikelnya Ibu Sumira, kita coba cari referensi tentang pembelajaran explanation text. Mudah-mudahan tidak salah Bu ya penyebutannya. Kita ke sini Bu, kalau mau gampang mencari referensi Google Scholar. Kemudian ke Google Scholar, Ibu tinggal kopikan teksnya. Nah itu ada berapa referensi Bu? Ada 32.500 referensi tentang explanation text. Sehingga kalau Bapak Ibu mau membuat tulisan hanya referensinya 15, itu nggak perlu susah-susah nyari buku untuk saat ini Bapak Ibu ya. Jadi kenapa beberapa jurnal itu mensyaratkan minimal 50, minimal 75? Ya dasarnya adalah ini contoh sederhana, nanti silahkan dicoba di rumah. Saya ada beberapa ini, nanti Bapak Ibu boleh langsung chat aja. Misalnya ada PDF Drive, kemudian ada Google Book, ada DOAJ, jenis-jenis referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam menulis artikel. Yang kedua adalah struktur artikel. Jadi struktur artikel umumnya Bapak Ibu, ini saya ambil dari standar internasional. Umumnya seperti ini. Jadi ini yang harus Bapak Ibu siapkan. Kurang lebih sama dengan yang dipresentasikan tadi oleh Ibu Sumira ya, bahwa ada judul, kemudian ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, ada result, hasil penelitian, ada pembahasan, kemudian ada referensi. Itu umum sudah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu nanti pada saat mau menulis, fokusnya pada ini saja. Fokusnya pada saat ini kalau untuk menulis artikel. Sehingga di artikel yang diterbitkan di jurnal, kadang tidak perlu Bapak Ibu mengisi atau memasukkan kajian pustaka. Nanti Bapak Ibu silakan review beberapa jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Itu daftar kajian pustakanya sudah tidak disertakan lagi. Ya, karena nanti lebih banyak di introduction atau di pendahuluan. Jadi itu Bapak Ibu. Saya kasih contoh salah satu tulisan saya yang tidak menggunakan ini, tidak menggunakan daftar pustaka, kajian pustaka, tapi ininya ada 47 referensinya. Nah nanti silakan Bapak Ibu pelajari di jurnal-jurnal yang akan dijadikan tujuan Bapak Ibu terbit ya. Itu. Lebih lanjut nanti kata para ojek ada kegiatan penulisan artikel jurnal ilmiah ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana. Kalau saya mengisi atau dengan teman-teman yang lain, intinya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar dengan siapa saja, kuncinya tuh cuma satu Bapak Ibu, tulisannya ada, itu aja. Jadi siapapun yang mengajar, kalau tulisannya nggak ada Bapak Ibu percuma, nggak akan terbit. Karena ya tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang selesai ya Bu ya. Makanya begitu selesai itu bagus sudah. Yang nggak selesai itu yang nggak bagus. Nah jadi itu Bapak Ibu. Jadi asal selesai itu pasti bagus sudah Bapak Ibu. Nah kemudian yang
terakhir, kesulitan kita mempersiapkan artikel yang akan diterbitkan di jurnal adalah similarity atau plagiarisme, plagiat ya. Karena sekarang ada dua alat yang sering digunakan oleh pengelola jurnal. Saya lihat di jurnal ini juga sudah menggunakan, di jurnalnya Jepen ini sudah menggunakan cek similarity. Punya Ibu Sumirah kalau tidak salah di bawah 20% Bu ya. Wah itu luar biasa. Jadi rata-rata jurnal mensyaratkan maksimal kesamaan itu 20%. Maksimal. Ada yang 25%, cuma rata-rata tuh 20%. Kalau jurnal internasional itu 10% kesamaan. Nah, biasanya ada beberapa trik bagaimana cara menurunkan itu. Salah satunya adalah memparafrase, kemudian merubah kata pasif menjadi kata aktif. Jadi sebenarnya bisa similarity ya, karena pasti kesamaan itu pasti ada. Begitu Bapak Ibu membaca buku kemudian menuliskan kembali ke artikel, otomatis nanti akan sama dengan artikel-artikel yang mirip atau serupa. Itu yang menjadi tantangan dari teman-teman biasanya pada saat menulis. Begitu dicek menggunakan aplikasi, tapi ternyata 80% kemiripannya ya, stres langsung Pak, nggak diupload, padahal masih bisa diturunkan ya karena memang zaman online saat ini orang sudah nggak takut lagi Pak, dan ini sebenarnya salah satu senjata kita juga. Begitu kita punya ide terbitkan, orang nggak akan bisa mengcopy paste dengan mudah. Kalau dulu enggak Pak, begitu Bapak Ibu sudah mempresentasikan, ternyata ada orang mempresentasikan kemudian diakui oleh orang, ya bisa saja ya Bu ya. Kalau saat ini enggak bisa. Siapa yang duluan menerbitkan dan datanya sesuai, maka dialah sebagai pemegang hak cipta itu. Nah itu. Jadi 3 ini yang perlu Bapak Ibu siapkan dari artikel yang sudah ada Bapak Ibu. Kalau artikelnya enggak ada, enggak bisa disiapkan Pak. Jadi artikelnya yang sudah ada. Kemudian, nah ini strategi pemilihan jurnal. Strategi pemilihan jurnal ya. Jadi banyak teman-teman yang merasa kecewa pada saat menerbitkan di sebuah jurnal. Kenapa? Karena artikelnya tidak sesuai dengan keinginan jurnal. Maka ada beberapa hal menurut kami yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah jurnal tujuannya. Jurnal tujuan itu yang mau dituju ini jurnal yang mana? Harus ada dulu. Misalnya Jepen. Maka Bapak Ibu bisa langsung ke linknya Jepen. Bapak Ibu pelajari jurnal Jepen ini karakteristiknya seperti apa. Oh, jurnal Jepen ini menerbitkan tentang penelitian PTK misalnya. Hampir semua tulisannya PTK. Berarti kalau tulisan Bapak Ibu PTK, kemungkinan besar tulisan Bapak Ibu akan terbit di situ. Jadi karakteristiknya. Tapi kalau ternyata metode yang digunakan, ada satu jurnal Bapak Ibu yang rata-rata yang dia terima hanya metode kuantitatif saja. Maka Bapak Ibu begitu memasukkan artikel yang kualitatif tidak akan diterima. Jadi karakteristiknya harus Bapak Ibu, jurnal mana saja, mau nasional, biasa, internasional sama. Itu yang pertama. Kemudian reputasi jurnal Bapak Ibu. Nah ini yang paling penting. Karena kita di guru ya, mungkin kita berbicara tingkat nasional. Karena tingkat nasional saja banyak Bapak Ibu. Maksudnya jurnal reputasi adalah jurnal yang memiliki peringkat atau akreditasi. Kemendikbud itu memiliki ini Bapak Ibu. Sinta, temannya Rama Ibu. Iya. Ketik Sinta, Science Technology Index ya singkatannya, kemudian ketik jurnal. Nah, Kemendikbud itu memiliki 6 jurnal akreditasi. Jadi dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya, makasih. Baik, kita beri aplaus dulu buat Pak Agus. Kita langsung buka sesi tanya jawab, boleh ya? Judul PTK saya, penggunaan kombinasi Google Classroom dan Google Meet untuk meningkatkan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan di masa pembelajaran daring pada siswa SMK Negeri 9 Samarinda. Ya, saya bertugasnya di SMK Negeri 9 Samarinda. Ya, saya mengajar kelas 12 Bu, jadi PTK ini saya sampaikan pada siswa kelas 12.
KD-nya atau kompetensi dasarnya tentang surat lamaran pekerjaan. Waktu itu pandemi, pembelajarannya menggunakan Google Classroom. Nah, namun Google Classroom ini tidak efektif ketika saya menyampaikan praktek menulis lamaran pekerjaan. Nah, karena siswa ini bingung bagaimana cara mempraktekkan atau menulis surat lamaran pekerjaan secara teknis, jadi saya kombinasi dengan Google Meet. Nah, Google Meet ini pertemuannya bisa bertatap muka. Jadi saya menjelaskan teknisnya pada saat Google Meet. Jadi mereka tahu. Nah, jadi dengan kombinasi ini antara Google Meet dan Google Classroom dapat meningkatkan nilai mereka, kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi diawali dari prasiklus, siklus 1 sampai siklus 2 ada peningkatan. Jadi apa sih apresiasi yang bisa kita dapatkan gitu ya. Mungkin kalau kami yang sudah PNS pikirnya kan apresiasinya adalah yang utama itu kan angka kredit itu bisa naik pangkat, angka paknya bisa banyak, itu sudah yang wah paling dinanti kan begitu. Tapi kemudian mensiasati bagaimana bagi teman-teman yang belum PNS gitu ya, untuk apa, what for kan gitu ya. Udah ikut PPG bikin karya ilmiah, bikin PTK, nanti ikut kegiatan apa lagi bikin lagi, ikut apa, jadi semua seberapa PTK. Jadi untuk apa itu kan gitu ya. Berbagi pengalaman aja Bapak Ibu. Satu misalnya ya Bapak Ibu, yang pertama itu gini Bu, harus semangat dulu deh kan gitu. Jadi jangan sampai berpikir hal yang sudah kita lakukan ini akan mubazir gitu ya. Jadi harus kita kita sedikit kreatif, kita bisa membuat ini satu misalnya seperti Bu Ponco itu dan saya juga waktu COVID kemarin. Jadi yang kita lakukan ini kita submitkan untuk ikut-ikut lomba Bapak Ibu. Jadi mau diterima alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting at least jadi apa yang sudah kita lakukan itu satu bisa dikoreksi oleh pihak lain lebih objektif sehingga nanti kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Jadi paling tidak untuk apresiasi untuk bahwa oh iya saya sudah melakukan, sudah dinilai oleh orang lain, ternyata ada kelebihannya ada kekurangannya. Jadi minimal ada peningkatan dari segi dari segi kemampuan kita dalam menulis gitu nih satu. Kalau kita berbicara dari segi finansial, bagaimana kita tulis saja dulu, maka nanti akan banyak orang akan melirik tulisan kita gitu. Kemudian sebenarnya kebanggaan kita manusia ya Bu ya, kalau teori Maslow itu teori kebutuhan, yang paling tertinggi itu adalah prestis, pengakuan orang tuh ya. Nah makanya pada saat Bapak Ibu menulis dan terbit, begitu dikutip oleh orang lain secara online dan dilihat oleh orang lain, maka itu kebanggaan yang luar biasa ya. Padahal tulisan kita biasa-biasa aja. Saya tahun 2016 pertama kali dikutip tulisan saya. Seandainya dulu ada WA mungkin saya jadikan status WA selama sebulan Pak. Iya. Ya alhamdulillah sampai saat ini sudah 320 sekian tulisan saya dikutip. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara keuntungan, banyak keuntungan yang di luar daripada finansial gitu. Tapi kalau berbicara finansial, itu akan mengikuti Bu. Salah satunya saya bisa ketemu Bapak Ibu di sini, status saya honor Bu, sampai saat ini. Jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan selama itu di jalan yang baik akan menghasilkan yang lebih baik lagi Bu ya. Itu janji Allah itu. Jadi saya rasa dari saya itu aja Bu. Nanti bagaimana bisa mempublikasikan, bagaimana itu bisa menjadi finansial, ya bisa kita diskusi lebih lanjut nanti Bu. Ada Pak Yahya juga di sini ya, ahlinya ya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Yeah.